Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, untuk mengawali tahun 2024 ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Solusi Resolusi yang Berhasil. Kebenaran firman Tuhan ini akan terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapakmu, itulah yang kamu perbuat." Saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca baru saja ini diceritakan bahwa orang Farisi tidak menerima ajaran Tuhan Yesus tentang kemerdekaan orang percaya di dalam Dia. Karena itu mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, maka mereka sudah merdeka sejak lahir. Mereka tidak pernah kehilangan kemerdekaan itu dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Nah, untuk melawan keberatan tersebut, Tuhan Yesus menjelaskan 3 hal penting mengenai ajarannya tersebut. Pertama, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ada di ayat 34. Nah, sekalipun orang Yahudi adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun di dunia ini, tapi nenek moyang semua manusia itu adalah Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Jadi otomatis semua orang telah terinfeksi dosa dan pasti menjadi hamba dosa. Kemudian yang kedua adalah hamba dosa tidak dapat hidup bersama Allah, ada di ayat 35. Selanjutnya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mereka masih berada dalam perbudakan. Sekalipun mereka memiliki suatu jabatan di rumah Tuhan, hal itu tidak akan membuat mereka berhak menerima warisan seorang anak. Dalam hal ini maksud Tuhan Yesus ialah tinggal bersama Allah dalam kekekalan dan juga menerima keselamatan. Kemudian yang ketiga, solusi bagi manusia yang menjadi hamba dosa. Nah, keadaan orang yang menjadi hamba dosa itu sangat menyedihkan karena mereka terus-menerus berbuat dosa dan tidak bisa melepaskan diri dari jeratannya. Namun Allah yang penuh kasih menyediakan jalan menuju kemerdekaan melalui Kristus. Ia mempunyai kuasa untuk membebaskan orang dari perbudakan manapun, termasuk dosa, dan juga mengangkat kita menjadi anak Allah. Saudara yang terkasih, ketika memasuki tahun baru, umumnya semua orang memiliki resolusi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kita ingin bebas dari kebiasaan yang membuat ketagihan atau mengubah pola hidup yang merusak diri sendiri. Tapi seringkali rencana-rencana tersebut gagal di tengah jalan dan kita akan kembali lagi ke cara hidup yang lama. Nah, sebagai orang percaya, Allah ingin kita menyadari bahwa manusia tidak mungkin bisa berubah dengan usahanya sendiri. Manusia yang terinfeksi dosa hanya bisa dimerdekakan dan memiliki hidup yang benar jika ia menerima Kristus. Saudara, mari kita mengawali tahun baru ini dengan terus menjaga hubungan dengan Allah, sehingga tahun ini hidup kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah salah satu resolusi saudara tahun ini adalah ingin bebas dari kebiasaan buruk atau pola hidup yang merusak diri saudara sendiri? Jika iya, maka sebelum melakukan semua resolusi tersebut, sadarilah bahwa hanya dengan hidup di dalam Kristus, maka kita akan dimerdekakan dan dibebaskan dari kebiasaan berdosa.
Sebab orang yang tinggal di dalam Kristus akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk melakukan hal yang baik dan benar. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa di atas semua resolusi kami, yang harus kami sadari adalah kami harus terus membangun hubungan dengan Engkau, sehingga kehidupan kami semakin hari akan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus berikan kami kekuatan supaya dalam setiap langkah hidup kami di dalam tahun ini, kami benar-benar dimerdekakan dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mengganggu hidup kami. Mungkin juga ada kebiasaan berdosa yang kami lakukan. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.